Baik, alhamdulillah kita melanjutkan ya transaksi untuk penyesuaian. Nah, ini cukup mudah. Jadi soal wakaton ini lebih mudah dari tahun sebelumnya kalau saya lihat. Nah, di sini ada BM121 untuk transaksi yang pertama di bagian adjustment ya. Cuman soalnya perlu diedit sedikit ini. Kita lihat di sini persediaan store supplies adalah 11.625. Artinya ini yang sisa yang terpakai ya. Sementara di sandi data di sini adalah di soal store suppliesnya ada 10.300. Jadi ini nggak mungkin lebih besar dari saldo stok store supplies ya. Nah, ini yang jadi ini soalnya salah. Ini kan pemakaian tapi bukan ngurang malah nambah. Jadi ini kita ganti biar lebih jelas. Kita ganti ke tahun kemarin ya, segini. Jadi tahun kemarin itu untuk ini soal tahun kemarin, ini udah buana tahun kemarin ya, UKK tahun kemarin seperti ini soalnya. Jadi kita samakan saja. Nah, mungkin si pembuat soalnya lupa ya. Kita edit teman-teman menjadi 4.850.000 rupiah. Ini lebih real. Oke, jadi sisanya 4.850.000 rupiah ya. Saya full dan kasih warna merah biar jelas ada perubahan dari yang soal yang asli ya kan, karena memang soalnya tidak mungkin nggak bisa dikerjakan karena lebih dari saldo, jadi salah itu. Oke, dengan demikian pemakaiannya, dengan demikian 10.300 ini yang ini ya, ini kita kurangkan dengan ini sisian akhir. Jadi ini 10.300 dikurangin dengan 4.850.000. Oke, saldonya menjadi 5.450.000. Yang ini yang kita akan masukkan ke dalam jurnal accounts record journal entry. Di sini kita tulis BM 12.1 ya. Tanggalnya 31 Desember 2022. Penyesuaian yang atas adalah beban perlengkapan kantor ya. Besarnya tadi berapa? Bebannya 5.450.000 ini yang terpakai berarti ya, karena saldonya segini. 5.450.000. Kemudian pada store supplies ya 5.450.000. Kemudian beban sewa toko bulan Desember 1 juta. Kita langsung masukkan ke beban sewa toko saja di sini. Insurance salah. Beban sewa toko rent expense 1 juta. Pada prepaid rent ya 1 juta rupiah. Beban asuransi Desember itu insurance expense ya, insurance expense kita lihat di sini 1.250.000 rupiah pada prepaid insurance ya, 1.250.000 rupiah. Kemudian kerugian piutang ditaksir 2,5% dari piutang dagang. Kita bisa lihat di sini ya piutangnya, karena tadi sudah kita cek angkanya sama, ini 246, atau kalau mau dicek di sini juga boleh di account list ya, atau di report saja biar lebih enak ya. Di report kita cek standar balance sheet sementara. Oke, di sini 246 ya, sama ya, 246. Baik, penjelasan khusus terkait dengan ini takhiran kerugian piutang ini ya 2,5%. Saya akan bahas sedikit di Excel ya biar lebih jelas. Di sini soalnya adalah 2,5% dikali dengan piutang ya. Piutangnya adalah 246 juta rupiah. Nanti lihat di soal di atas ya, ini 246 juta rupiah. Kemudian dikali dengan 2,5%. Ketemulah hasilnya 6.150.000 rupiah. Ya, ini adalah hasil dari 2,5% dikali dengan
246 juta rupiah. Maknanya apa? Maknanya kerugian piutang ini oleh manajemen ditaksir hanya sebesar ini, sebesar 2,5% atau 6.150.000. Sementara di dalam saldo per 31 Desember itu menunjukkan cadangannya adalah 12.800.000 rupiah. Jadi lebih besar daripada yang kita taksir. Nah, itu kan lebih gede dari yang kita taksir. Kalau lebih kecil sih gampang, tinggal ini dikurangkan dengan ini. Saya ulang, kalau lebih kecil misalkan hanya 3 juta di sininya ya saldonya, nah, ini aja, ini dikurangi dengan ini gitu kan, selesai. Beban penyusutan, beban kerugian piutang pada allowance kalau ininya lebih kecil, misalkan 3 juta ya, jadi nanti 6.150 kurangin ini gitu ya. Nah, ini karena lebih besar maka kita balik seperti ini. Saldo di balance ya, ini seperti ini, kredit 12.800.000. Nah, kemudian ada selisih nih antara ini dengan yang kita hitung. 2,5%-nya adalah senilai 6.150.000 rupiah. Kemudian selisihnya adalah ini 12 juta dikurangi ini ya, ketemulah 6.650.000 rupiah. Maka kita perlu dibuat jurnal nanti seperti ini ya, tanggal 31. Jadi debitnya adalah ini 6.650.000 rupiah. Nanti seperti ini hasilnya ya. Nanti seperti ini. Nanti seperti ini ya. Debitnya 6.650.000 rupiah. Nanti di sini kredit ya. Ya. Nah, sehingga di sini saldonya jadi berapa? 12 juta dikurangi dengan ini. Ya, ini adalah perhitungannya. Jadi seperti ini ya, 12.800.000 kurangi dengan ini, sehingga nanti saldonya menjadi 6.150.000 rupiah. 6.150.000 rupiah sama dengan ini. Jadi kalau kerugian itu seperti itu ditaksir, jadi turun dari yang pertama ya. Oke, jadi sesuaikan ya, harus sesuaikan menjadi seperti ini. Jadi saya ulang, cadangannya dihitung 6.150.000 rupiah yang dicadangkan oleh adjustment di sini seperti itu. Sementara di saldonya ada 12.800.000, selisihnya adalah 6.650.000, sehingga ada nilai cadangan yang harus disesuaikan. Jadi nanti jurnalnya seperti ini, debit pada debit ya, seperti ini ya, sehingga nanti hasil akhirnya adalah menjadi 6.150.000 rupiah. Oke, kita masukkan ke dalam jurnal. Di sini jurnalnya adalah bad debit, allowance ya, 6.650.000 pada bad debit expense. Mana bad debit ya? Oke ya, seperti itu. Kemudian asuransi sudah ya, sampai sini selesai untuk yang dokumen yang pertama. Oke, kalau sudah selesai kita langsung ke yang kedua ya. Yang kedua ini, sebelum yang kedua ini kita simpan dulu, di record dulu ya. Berarti yang kedua adalah BM 12.2 tanggal 31. Ini penyesuaian juga, penyesuaian. Oke, penyusutan equipment bulan Desember 700.000 rupiah. Ini kita langsung aja jurnal, beban penyusutan 700.000 rupiah pada akumulasi penyusutan 700.000 rupiah ya. Terus gaji bulan Desember sebesar 3.550.000 akan dibayar pada tanggal 2 Januari. Berarti di sini beban
gaji ya, kita masukkan ke beban gaji ini. Oh sorry, ini ya, ini yang ini bawaan dari Mayop, yang kita pakai yang punya kita yang ini nih. Nah ini ya, yang ini punya kita sebesar 3.550.000. Oke, pada hutang ya, karena ini baru mau dibayar next month, bulan Januari, berarti kita masukkan ke expense payable. Oke, nah sepertinya sudah sesuai, sama kita tinggal record ya. Saya copy dulu biar enak, kita di record dulu. Kemudian transaksi yang ketiga ini BM 12-3. Di sini ada, karena pencatatan PPN income dan outcome sudah sesuai dengan faktur pajak standar, maka keduanya dapat ditutup ya, jadi dipindahkan ke ini menjadi hutang PPN. Berarti kita minimize dulu. Kita lihat di sini tadi ya, ke standar balance sheet saja biar enak. Di sini ada income-nya 48.760 ya, kemudian outcome-nya 81.6110. Berarti di sini kita balik dulu PPN outcome, harusnya ini kalau PPN ya keluaran ya. Sebenarnya kalau bahasa Inggris mending sekarang VAT itu kan, tapi nggak apa-apa. Sorry berapa ini? 816110. 816110. Oke. Kemudian PPN income-nya kita lihat di laporannya sebesar 48.760. 48.760. Nah, sisanya kita alokasikan ke dalam hutang ya, yaitu 32.850. Oke, kita cek lagi sekali lagi sebelum kita record. 81.610 ya, sama 48.760. Oke, terus hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru 0,5% dari peredaran bruto ya, PPh final bulan Desember. Kita hitung dulu dari penjualan ini, kita minimize dulu penjualannya. Kita lihat dari laporan atau dari akun juga boleh ya. Kita lihat seperti ini. Di sini penjualannya adalah 1 ini ya, 1279 kurangin dengan ini sales return. Baik, di sini kan salesnya 1.279 ya. Kemudian kita kurangi dengan ini sales return, karena emang dikembalikan, tinggal dikali dengan 1,5% ya. Jadi kita hitung dulu 1.279. Oke, ini dikurangi dengan 24 juta. Oke, ketemu 1.255.500.000 rupiah. Ini kita kalikan ya, kita kalikan dengan 0,5%. Ya, kalikan dengan 0,5% atau 0, berarti begini ya. Ini adalah 5%, 0,5%. Hasilnya adalah 6.275. Oke, tinggal kita buat jurnal ya di sini tadi. 6.275 ya. Jadi kita masukkan ke beban income tax expense.
6.275 pada hutang ya, pada income tax payable. Oke, 6.275.000 rupiah. Oke. Oke, dengan demikian selesai sudah untuk soal transaksi ke-23 yaitu BM123. Kalau sudah, kita record ya teman-teman, Bapak Ibu, kita record. Kita tutup ya. Nah, sekarang kita tampilkan laba rugi lagi ya, setelah ada perubahan tadi. Labanya seperti ini hasilnya, 381.675.000 rupiah. Kita bisa send ke PDF ya, biar lebih enak. Kemudian yang kedua, kita lihat laporan neraca ya, standar balance sheet per 31 Desember atau laporan posisi keuangan. Hasilnya seperti ini. Totalnya adalah 1.278.925. Terus kita juga bisa send ke PDF juga, nanti kita lihat hasilnya. Kemudian misalkan kita mau lihat laporan lainnya, silakan tinggal pilih teman-teman ya. Oke, misalkan kita lihat di banking, kita akan lihat statement cash flow ya. Misalnya ini setahun yang kita lihat, hasilnya seperti ini ya. Baik teman-teman, kita lihat tadi yang sudah kita ini ya, yang sudah kita ekspor ke dalam PDF seperti ini ya. Demikian teman-teman sekalian untuk penjelasan sampai ke video yang ketiga ya, yaitu untuk penyesuaian dan sampai ke laporan keuangan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, tetap semangat ya. Terima kasih. Alhamdulillah, kita tutup pelajarannya dengan baca alhamdulillah. Semoga manfaat ilmunya dan bisa berguna. Terima kasih sudah menyimak. Like, share, and comment. Assalamualaikum.